Kami silakan juga Pak Presiden PKS mendampingi. Ada 3 boleh atau ya, secara simbolis pemberian santunan dari Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri MA, dan juga dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Haji Ahmad Syaihu. Ya, difoto dulu Ustaz. Bersama Ketua Fraksi PKS DPR RI Haji Jazuli Juwaini MA. Baik. Ya, foto dulu. Siap, foto dulu Ustaz. Ya, kamera Ustaz. 88. Ya, kami informasikan bahwasanya ada 30 adik-adik yatim piatu dari Yayasan Nafa Insan Cendekia Jakarta Selatan yang ikut serta di acara kesempatan sore hari ini. Silakan adik-adik bisa kembali ke tempatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita akan dengarkan mau'izah hasanah dari Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Dr. Hidayat Nur Wahid, juga Wakil MPR RI. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ustaz Ahmad Syaihu, dan juga Ketua Fraksi DPR RI Dr. Jazuli Juwaini, beserta seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera. Bendara umum, saya tidak sebutkan satu persatu yang hadir di acara sore hari ini. Juga saya didampingi oleh istri, alhamdulillah hadir di sore hari ini. Posisi sama seperti kita, semuanya juga puasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga para wartawan yang saya hormati, saya banggakan menyempatkan hadir. Mungkin sebagian besar belum sampai yang mesti dijawab. Juga jamaah Masjid Al-Jabar ini, masjid tetangga kita ini yang hadir, Masya Allah banyak sekali. Kemudian anak-anak yang aku cintai, aku banggakan, anak-anak yatim, juga anak-anak kita semua. Kalau Rasulullah SAW pulang dari Medan Juang itu, yang dia kunjungi pertama adalah rumah-rumah para syuhada. Jadi anak-anak yang 2-3 yang orang tuanya gugur dalam Medan Juang, itu anak pun dipeluk sambil dia mengatakan, anak aku yatim, aku ayah dari anak-anak ini. Memang sedih ditinggalkan ayah mereka, ditinggal oleh istri pun kehilangan suami. Tapi ketika Rasul memeluk anak-anak tersebut, mengatakan, anak aku yatim, aku adalah ayah dari anak-anak yatim. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, anak-anak ini pun adalah anak-anak kita semua. Anak Indonesia yang pasti harus mendapatkan hak-haknya untuk menimba ilmu, untuk berbangun karakter yang bagus untuk anak tersebut, sehingga ketika mereka memimpin bangsa ini, maka di jiwa mereka itu ada perasaan seperti yang kita berikan pada mereka. Mewariskan karakter itu luar biasa. Puasa ini membentuk karakter manusia Muslim Indonesia yang luar biasa. Jadi puasa ini bukan beban untuk kita. Puasa ini seseorang ketika diperintahkan, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, bukan kesulitan. Sehingga di dalam Al-Qur'annya disebutkan puasa Ramadan ini ayyaman ma'dudat. Taknya ini yang paham masalah nahwu, taknya itu terbuka. Artinya hari-hari yang cepat ringan. Tapi kalau marbutah itu kelihatan berat. Apa-apa kalau diikat kan berat kan. Tapi taknya itu dibuka, jadi ringan. Coba kalau sesuatu diikat orang jadi berat. Dan digunakan dengan tak maftuhah, muannas salim, sesuatu yang akan ringan dan cepat berlalunya. Orang kalau diperintahkan kepada kalian puasa sebulan Ramadan, orang berpikir sebulan kan berat. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan ayyam ma'dudat, ini ringan, cepat lagi. Untuk mereka-mereka yang merasa terbebani, disebutkan ma'dudat dengan terbuka tadi taknya, dia merasa oh ringan. Tapi mereka-mereka yang takut kehilangan Ramadan, ini akan berlalu, hati-hati, manfaatkan. Tidak terasa kita sudah di malam yang ke-24. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan berikutnya di tahun depan. Banyak sekali bonus yang Allah berikan pada kita, dan semua kita punya peluang. Salah satu bonus yang luar biasa adalah malam Qadar, Lailatul Qadar. Memang di malam hari, bukan siang hari. Ada satu malam di bulan suci Ramadan, itulah malam yang penuh dengan keberkahan. Sudah begitu diberitahu oleh Rasul, itu malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Dan itu biasanya jatuhnya di malam 27, ada yang 23. Diingatkan terus. Bahkan disebutkan di pagi harinya, kalau kamu melihat matahari itu seperti bulan, berarti semalam itu Lailatul Qadar. Jadi kalau di pagi hari kita lihat matahari itu tidak ada cahayanya, indikasi kuat semalam itu Lailatul Qadar. Nah tadi pagi saya tidak tahu ada nggak yang melihat matahari. Katanya suasananya mendung. Tapi kalau wartawan pasti bisa melacak di YouTube, ketahuan itu. Tahun lalu di mana itu kelihatan di hari apa. Masih punya peluang kita beberapa hari. Biasa masyarakat kita mengatakan kalau ibadah di malam hari itu seperti ibadah 83 tahun. Bukan gitu. Malam Lailatul Qadar itu adalah ibadahnya seperti ka'alfi syahr, seperti 1000 bulan. Sebenarnya dalam suratnya tidak disebutkan ka'alfi syahr. Jadi kalau kita baca ayatnya Lailatul Qadri khairum min ahli syahr, bukan ka'alfi syahr. Arti khairun itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Kalau seperti itu kamitsli, nah ini tidak digunakan bahasa itu. Jadi sebenarnya angka 1000 itu untuk masyarakat saat itu adalah nominal yang paling tinggi itu 1000. Jadi nggak ada di saat itu angka 1 juta, 1 miliar, nggak ada. Olehnya itu banyak yang menjelaskan Lailatul Qadar itu lebih bagus dari angka yang tertinggi yang kamu pernah dengar. Coba. Kita pernah dengar 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Indikasi malam itu lebih besar dari itu semua. Karena yang memberikan karunia adalah Asy-Syakur, Allah yang maha berterima kasih. Allah yang tidak ada hitung-hitungan dengan hambanya. Kalau orang berbuat 1 dibalas 10, 10, 100. Untuk puasa karena semata-mata karena Allah, fa innahu li, karena puasa itu pasti semata-mata karena Allah, tidak ada kaitan dengan manusia. Oleh itu akulah yang akan membalasnya. Nah, kita masih punya peluang untuk mendapatkan karunia Allah yang tidak ada ujungnya, terus sangat luar biasa sekali. Dan seperti saya katakan tadi, puasa itu membangun 3 hal pada diri kita. Membangun kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. Orang yang puasa
yang menahan lapar dan dahaga merasakan begini keadaan orang-orang yang miskin yang mungkin makan sehari hanya sekali, sehingga tersentuh di diri kita ini kepekaan sosial luar biasa. Kita jangan kalah dengan makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah yang lain yang tidak diberikan rasio tapi punya perasaan dan siap berbagi luar biasa. Contoh, kita lihat pohon yang rindang yang banyak buahnya. Pernah nggak kita dengar pohon yang banyak buahnya itu makan buah tersebut? Nggak ada. Dia berikan untuk manusia, dia berikan untuk hewan, burung, dan semua dikasih. Lautan dengan ikan yang sangat banyak, tidak pernah kita dengar lautan itu makan ikan tadi, tapi menjaga dan diberikan untuk makhluk yang lain. Lembu betina yang banyak susunya, nggak, setelah diperas terus dia minum lagi, nggak ada. Setelah diperas terus itu untuk anak-anaknya dan untuk manusia. Dan seluruh alam semesta melakukan hal itu. Hutan memberikan oksigen untuk kita. Semua berbagi. Pertanyaannya, kita sebagai manusia, siap nggak kita untuk berbagi kepada sesama anak bangsa, pada saudara-saudara kita, pada tetangga kita, kepada zuafa, fakir miskin? Masa kita kalah? Bahkan bukan hanya itu, mereka punya kesabaran yang luar biasa. Banyak anak-anak atau kita juga atau siapapun ketika ingin mengambil buah karena tinggi pakai batu kan, supaya buah tadi jatuh, dilempari dengan batu, dibalas dengan buah. Artinya dia disakiti tapi dibalas dengan kebaikan. Kalau seluruh komponen bangsa ini menggunakan hal itu, ini bangsa ini akan solid. Bahkan kita akan kuat dan kita mampu membangun negeri ini. Saya yakin pula kita akan mewarnai dunia internasional. Jadilah engkau seperti pohon yang rindang, yang banyak buahnya. Dilempari dengan batu, dibalas dengan buah. Oleh itu kalau kita menghadapi seseorang yang emosional, marah-marah, kita nggak perlu marah. Sebab kalau kita seperti marah, ya berarti posisi kita seperti orang tersebut. Puasa membangun karakter yang indah pada diri kita. Jadi kepekaan sosial, kesabaran. Di bulan puasa pun tubuh kita semakin sehat. Sumu, berpuasalah kamu, tasihu, kamu akan sehat. Jadi selama sebulan lamanya tubuh akan sehat. Cuma ada juga orang-orang tertentu selesai puasa, saya jumpa dengan seseorang beratnya 124 kilo. Saya tanya, puasa kamu berapa turun beratnya? Dia katakan, alhamdulillah turun 4 on. Rupanya 4 on pun dihitung juga seperti itu. Jadi ada orang-orang tertentu karena wallahu alam, karena umur ususnya udah besar betul, ya makan terus. Jadi turun 4 on, itu pun dihitung. Saya pikir turun 40 kilo tuh, 4 on itu udah buat masalah juga buat ini. Tapi yang jelas, mau turun, tidak turun, pasti tubuh kita insya Allah semakin sehat. Jadi puasa ini membangun tawazunitas, keseimbangan pada tubuh kita luar biasa. Berpikirnya pun sehat. Karena apa? Karena dia sering mendengar, berpikir positif. Dan yang tidak kalah penting adalah, kenapa seseorang ketika puasa dia tidak mau berbuka walaupun tidak dilihat oleh orang lain? Bisa aja kan dia di kamar, nggak ada yang lihat, makan, minum, pura-pura ketika keluar lemes dia. Tapi dia tidak lakukan. Kenapa itu? Karena dia yakin dimanapun dia berada, pasti Allah akan melihatnya. Olehnya itu ada seorang guru mengatakan pada muridnya, wahai muridku, ingat 3 hal. Pegang ini, kamu tidak akan bermaksiat pada Allah. Katakan pada dirimu, Allahuma'i, Allah besertaku. Allahu nadhirun ilayya, Allah melihatku. Allahu syahidun alayya, Allah menyaksikanku. Wahai muridku, katakan itu dan yakini, Allah beserta kamu, melihatmu, menyaksikanmu. Apakah kalau seseorang meyakini 3 hal tadi akan bermaksiat pada Allah? Insya Allah tidak akan terjadi. Biiznillah. Inilah yang kita akan bawa setelah bulan suci Ramadan. Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Kalau perasaan semacam ini, keyakinan semacam ini dilakukan oleh eksekutif kita, ya,
pejabat negara kita, legislatif kita, dan mereka-mereka yang diberikan posisi untuk melayani masyarakat. Ini negeri menjadi negeri yang saya yakin seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, negeri yang kemah ripah, rohjinah, baldatun, thayyibatun, warabun wabu, puasa membangun karakter sangat luar biasa pada diri seseorang. Semoga seluruh anak bangsa, terutama mereka-mereka yang beriman, yang melaksanakan saum Ramadan, dia akan melakukan hal yang luar biasa setelah bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dia sudah memiliki 3 kecerdasan yang luar biasa. Cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, dan cerdas pula secara emosional. Dan mudah-mudahan kita digolongkan mereka-mereka tersebut, dan kita bawa apa yang kita rasakan di bulan suci Ramadan, yaitu Allah besertaku, Allah melihatku, dan Allah menyaksikanku. Semoga perasaan semacam inilah yang akan mempertemukan kita insya Allah dengan Ramadan berikutnya, dan posisi kita sudah semakin mendekat dan semakin dekat dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah cinta pada hambanya, yakinlah hamba tersebut tidak akan disia-siakan. Hamba yang rukuk dan sujud, yang memohon pada Allah, semut yang hitam di lubang batu yang hitam, di tengah hutan yang gelap, saat itu turun hujan dan halilintar, Allah mendengar jalannya sendiri. Bagaimana seorang hamba yang memohon kepada Allah, ya Allah, jagalah diriku, jagalah keluargaku, karuniakan taufik dan hidayatmu kepadaku dan seluruh anak-anakku, dan berikan aku rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Pasti juga Allah akan memberikannya. Ada cerita seorang suami biasa-biasa saja, pulang di jam, dia bekerja, dia memang urut dalam pekerjaannya, pulang jam 9-10 malam. Istrinya mengatakan, Bang, besok sudah tidak ada lagi yang kita miliki di rumah ini, beras habis, susu untuk anak-anak habis. Tapi si suami tadi mengatakan, kita memiliki Allah yang akan melihat, yang selalu melihat kondisi kita. Hitungan menit saja ada yang menutup pintu. Ada seseorang membawa sesuatu, ini titipan dari fulan lah. Mungkin dia pikir mungkin sarung atau buku atau apalah, karena profesi suaminya kadang-kadang mengajar juga. Ketika dibuka, uang yang cukup digunakan 6 bulan sampai setahun. Bayangkan siapa yang memerintahkan si fulan atau hamba Allah tadi yang tersentuh dan tergugah hatinya untuk membawa barang tersebut ke orang ini. Dialah Allah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita, diri kita, keluarga kita, dan memberikan kita kemudahan dalam hidup, dan menjadikan kita min ibadihil mukhlasin, dari hamba-hamba Allah yang bertakwa, min ibadihil muttaqin, dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waj'alna, dan Allah menjadikan kita dari mereka-mereka yang terlepas dan aman dari siksaan api neraka. Kedua orang tua kita, kakek kita, dan mereka-mereka yang telah mendahului kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tarawihana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana waj'alna rabbana min utaqaika minan nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera